Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Jambi Bicara. Dan masih dalam rangka Hari Keluarga Nasional, tentu bagaimana penguatan peran keluarga, fungsi keluarga sendiri dalam meningkatkan generasi yang unggul menuju Indonesia Emas 2045 tentu merupakan catatan yang sangat penting. Dan dalam momentum ini tentu kita akan mengulas banyak hal berkaitan dengan Hari Keluarga Berkualitas Fondasi Generasi Unggul. Dan untuk membahas hal tersebut kami telah mengundang ke studio TVRI Jambi dua narasumber yang nanti akan berdialog dan juga berdiskusi bersama kita. Yang pertama kami telah mengundang tentunya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Bapak Zamhari SHM. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan sehat selalu Pak. Amin. Baik, kami juga telah mengundang ke studio TVRI Jambi psikolog Ibu Septi Riana Wulandari SCMC Psikolog. Tuh. Selamat siang Bu Selamat Septi. siang Pak Doni. Sehat Bu Septi ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi dengan tema keluarga berkualitas fondasi generasi unggul. Dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385. Baik, saya pertama ke Pak Zamhari dulu. Oke. Dalam momentum Hari Keluarga Nasional, Pak, pembangunan bangsa tentu sangat penting dan kemudian peran keluarga juga sangat penting. Nah, dalam rangka momentum Hari Keluarga Nasional dalam beberapa waktu ini, dalam rangka perayaannya juga dan kondisi tantangan keluarga dan generasi hari ini, bagaimana kemudian Anda memaknai hal ini, Pak Zamhari? Bahwa semua kita tahu organisasi terkecil dalam tata negara kita, keluarga adalah organisasi terkecilnya. Jadi kunci dari kekuatan, keutuhan, kekuatan negara ini ada pada keluarga. Ya. Nah, dari sanalah kita berusaha bagaimana kita memulai mewujudkan cita-cita negara, yaitu negara adil dan makmur yang kita harapkan itu. Salah satu hari ini bagaimana kita melakukan kegiatan bimbingan, pendampingan terhadap program-program bagaimana menwujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut secara umum dan secara khususnya bagaimana kita mewujudkan Indonesia Emas 2045 tersebut. Nah, pada momen Hari Keluarga Nasional tahun ini yang ke-33 tahun 2026, kita banyak melakukan berbagai kegiatan di Provinsi Jambi ini khususnya, mulai dari momentum pelayanan KB. Oke. Alhamdulillah pada hari ini Jambi secara nasional itu luar biasa. Karena untuk peserta KB baru sampai hari ini ya. Karena ini masih berlangsung. Peserta KB baru Jambi nomor 1 nasional. Jumlahnya secara persentase. Ya, okay. Secara nasional ya sudah di atas 100%. Kemudian peserta KB pasca persalinan Jambi juga nomor 1. Kemudian MKJP Jambi nomor 3. Kemudian MOW sendiri Jambi itu sudah di nomor 4. Jadi kita sudah luar biasa hari ini dalam capaian pelayanan keluarga berencananya. Itu harapan kita sampai akhir tanggal nanti akan ditutup tanggal 8. Kita berharap ya Jambi bisa muncul lah di nasional. Kan? Karena gini, salah satu fungsi perwakilan Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga / BKKBN ini adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Selaku wakil pemerintah pusat di daerah, salah satu fungsi kita adalah menunjang kinerja pemerintah daerah. Kita juga berharap hari ini melalui program kependudukan dan pembangunan keluarga ini, kita juga bisa mengangkat nama daerah, bisa juga mengajak para kepala daerah, gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil bupati itu juga naik ke panggung nasional. Karena kita tahu hari ini tidak mungkin prestasi ini bisa muncul kalau tidak ada sinergi kerjasama kita di daerah ini, dan tidak mungkin juga daerah ini dapat penghargaan secara nasional kalau tidak juga ini dilakukan bersama-sama. Sedang berlangsung. Baik, artinya juga kita melihat catatan dalam beberapa tupoksi yang kemudian berkembang untuk BKKBN sendiri. Kalau selama ini kan masyarakat umum begitu ya, itu memahami fungsi BKKBN secara umum itu adalah pengendalian penduduk. Gitu. Tapi kan lebih hari ini juga, saya tidak mengatakan artinya ada juga tanggung jawab BKKBN sendiri bagaimana menciptakan keluarga berkualitas. Apa kemudian strategi yang kemudian dilakukan oleh BKKBN dalam hal ini, Pak?
Pada hari ini melalui beberapa kegiatan nasional, tupoksi kita juga ada beberapa agenda nasional. Salah satu melalui penurunan stunting, contohnya kita ada gerakan namanya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Oke. Iya. Dan hari ini luar biasa saya lihat Jambi ini mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat desa ini berlomba-lomba untuk membuat inovasi bagaimana stunting ini dilakukan bersama-sama, terutama melalui penyediaan nutrisi khususnya kan. Nutrisi, ada kegiatan sumbangan dan sebagainya. Ini luar biasa inovasi. Saya lihat hampir setiap kabupaten, kota, terus provinsi semua ada inovasi untuk itu. Kemudian juga hari ini juga untuk hal ini kan harus ada komitmen pemerintah. Ya. Nah, terutama pemimpin-pemimpin di daerah. Hari ini juga kita secara nasional ada namanya garis besar pembangunan keluarga, kemudian kita juga ada namanya PJPK, Peta Jalan Pembangunan Keluarga maksud saya tadi. Kemudian kita selanjutnya ada PJPK, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Itu bagaimana mengkolaborasikan OPD di daerah ini melalui ini untuk membuat perencanaan bagaimana menuju Indonesia Emas ini. Nah, kita kan kadang-kadang kita ini latah. Semua kita berbicara Indonesia Emas. Tapi apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Nah, makanya hari ini adalah satu yang kita sebut itu PJPK, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Di sanalah berkolaborasi antar stakeholder itu saling mempunyai fungsi-fungsi masing-masing. Itu dibuat dalam perencanaan pembangunan daerahnya. Nah, jadi kita tidak kata Pak Presiden ini kita bukan omon-omon saja, tapi kita berbuat, merencanakan dan kita kerjakan. Jadi kalau ini berjalan dan ini sudah dilaksanakan, kita tahu cerminan wilayah kita ke depan, pembangunan kita ke depan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita sudah tahu. Mulai perencanaan ini. Ya, mudah-mudahan ini tetap ditaati dan ini juga bisa menjadi modal kita bersama membawa Jambi ini lebih baik ke depan. Dan siap menyambut generasi emas 2045 tentunya itu arahannya. Ya. Baik, saya ke Bu Septi. Seringkali orang bicara gini Bu ya, mengukur kualitas sebuah keluarga. Ya, sering dinilai dari misalnya paling umum ya, itu dari tingkat ekonomi misalnya. Ya. Tapi saya mau tanya sih, mau klarifikasi. Apakah kemudian mengukur kualitas yang kita bisa mengatakan sebuah keluarga kemudian berkualitas itu dinilai dari aspek itu? Oke, terima kasih Pak Doni pertanyaannya. Tadi menyambung dari yang sudah disampaikan Pak Zamhari bahwa keluarga adalah organisasi terkecil yang artinya punya peranan pertama sebelum individu itu keluar ke masyarakat seperti itu. Artinya kita mau ngebentuk generasi emas itu yang seperti apa sih? Kan tentu ada definisinya ya. Definisi itu awalnya dibentuk di mana? Tetap di keluarga. Jadi kalau kita tanya berkualitas itu apakah hanya faktor ekonomi saja, kekayaan saja, tapi sayangnya kita lihat banyak sekali juga individu yang kaya sih, tapi tingkat ekonomi. Kualitas keluarga belum tentu. Tapi mungkin secara karakter dia kaya tapi tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, bekerja tidak berintegritas. Artinya kan pendidikan karakter paling penting di situ. Dan itu dimulai dari rumah. Dimulai dari rumah. Artinya kalau menurut saya ketika ditanya apa itu keluarga berkualitas, yang mengedepankan pendidikan karakter. Begitu. Nah, kalau dalam perspektif psikologi sebenarnya, kerap kali kalau dalam pandangan sosiologis gitu ya, ada yang mengatakan walaupun anak yang lahir dalam satu keluarga, dua anak lahir satu keluarga setelah dewasa berbeda karena faktor A, B, C, dan sebagainya. Lalu sebenarnya peran strategis keluarga secara psikologis membentuk kepribadian anak itu sebenarnya di mana sih? Oke, baik. Kalau secara penjelasan teoretikalnya kenapa tiap anak satu, kedua, ketiga beda itu banyak faktornya ya. Mulai dari genetik dan lain sebagainya, turunannya pasti berbeda. Usia orang tuanya, tingkat pendidikan orang tuanya, tingkat sosial dan ekonomi orang tuanya ketika anaknya lahir kan mungkin kadang beda-beda. Nggak selalu stabil kan begitu ya. Tapi kemudian apa yang paling membedakan? Ternyata memang kondusivitas keluarga itu juga berpengaruh terhadap bagaimana anak itu kemudian bisa bertumbuh. Contoh adalah faktor pendidikan misalnya. Orang tua yang pendidikannya bukan tingkatan ya, tapi kemampuan atau pengetahuannya dalam pengasuhan anak itu lebih baik, maka dia artinya tahu. berpendidikan tinggi belum tentu tinggi dalam konteks pengasuhan anak. Betul.
Kemudian bagaimana dia tahu memilih makanan yang mungkin sehat Oke. atau makanan yang instan, itu saja sudah berbeda. Ya. Kemudian stimulasi. Stimulasinya apakah sesuai dengan usianya atau mengikuti standar sosial. Ya. Cepat-cepatan bisa calistung misalnya seperti itu. Itu isu yang banyak Pak di pendidikan juga. Ya. Kemudian apakah sekolahnya dipaksakan atau tidak gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali faktor yang berpengaruh. Tapi yang paling banyak adalah bagaimana kesadaran orang tua atau awareness orang tua ketika punya anak dalam proses pengasuhannya. Benar-benar siap tidak punya anak. Makanya program BKKBN kan mengatur usia kesiapan hamil, kemudian bagaimana jarak antara anak pertama dan kedua. Saya rasa itu relevan siap untuk hamil, siap menikah. siap menikah, siap hamil Siap, gitu ya. Makanya kalau udah siap nikah belum siap hamil ya tunda dulu misalnya begitu. Kemudian anak pertama dan kedua saya rasa itu relevan karena secara teoritikal dan praktikalnya kita menemukan hal yang seperti itu. Oke, dalam konteks artinya secara teoritis tadi ya, dalam gambaran Anda, artinya kita mengkonkretkan keluarga berkualitas ini seperti apa sebenarnya? Oke, kita pasti setiap orang tua, pasangan itu punya value yang pengen kita teruskan kepada anak-anak kita. Dan tiap keluarga mungkin beda-beda value yang mau diajarkan. Value yang baik tentunya. Betul, iya. Kemudian itulah yang kita sepakati dengan pasangan. Artinya nggak bisa kalau kita sendirian, nggak bisa kalau ibu sendirian atau bapaknya sendirian gitu. Harus sepakat, kemudian itu yang diteruskan. Sehingga selain dari finansialnya tercukupi, minimal kebutuhan dasarnya tercukupi, kemudian pemenuhan stimulasi untuk pendidikan dan kesiapan, kematangan, perkembangannya tercukupi, maka nanti akan terbentuk anak-anak yang berkualitas. Ya. Gitu. Artinya banyak hal kemudian ini. Kalau dalam kacamata pemerintah, dan dalam konteks bicara keluarga berkualitas, Pak Jamari, bagaimana kemudian maknai keluarga berkualitas ini? Karena gini ya Pak, di saat orang mengatakan, ya mungkin ini fenomena, tapi cukup menjadi perhatian banyak orang Pak. Di saat orang mengatakan keluarga, rumah merupakan tempat pulang ternyaman gitu, tidak sedikit kemudian tidak menjadi ruang-ruang nyaman. Dan bahkan kalau dalam beberapa catatan dan beberapa dialog kita terakhir, tidak sedikit kemudian kejahatan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, itu justru terjadi di ruang-ruang dekat, dan itu tidak sedikit terjadi dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Bagaimana kemudian memaknai itu? Jadi gini, secara program kita mengenalkan ada 8 fungsi keluarga. Nah, fungsi itu ada fungsi agama, fungsi sosial, dan fungsi-fungsi lain termasuk juga fungsi ekonomi. Jadi kita harus makanya kita tadi ada istilah kita, sebelum menikah itu kan siap hamil, siap menikah, Siap menikah, siap hamil. Siap menikah, siap hamil. Jadi begitu. Jadi mereka tuh harus tahu pondasi dulu. Baik secara kesehatan mereka sudah mumpuni, secara ekonomi mereka sudah mumpuni. Dan arti keluarga itu sendiri dia sudah harus mulai tahu sebelum itu. Makanya juga kita kan tidak bekerja sendiri, kan? Ada namanya BP4 di Kementerian Agama, di KUA itu ada sejenis penyuluhan sebelum pernikahan. Dan hari ini gini Pak, kesuksesan suatu program itu tidak bisa itu hanya ditentukan oleh satu orang atau satu instansi. Betul. Ini kita harus membangun sistem. Nah, hari ini kita sedang membangun sistem ini bagaimana kita memberi kesadaran kita semua, baik pemerintahnya, baik masyarakatnya, baik keluarganya, maupun individu-individunya. Salah satu kita melakukan individu adalah kegiatan genre, kan itu sebenarnya arah ke individu. Kemudian lansia itu juga ke individunya. Dan banyak kegiatan lain. Termasuk hari ini juga kita sedang melakukan giatnya di bidang kependudukan, itu namanya SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Itu adalah suatu upaya kita bagaimana membuat sistem ini secara bersama-sama kita memikirkan ini. Jadi gini, kalau SSK ini berjalan, kan itu ke depan mungkin kita tidak perlu lagi memikirkan anak saya harus masuk sekolah tersebut karena itu adalah sekolah unggul. Nah, harapan kita ke depan sekolah ini juga semua adalah sekolah unggul. Karena sebenarnya sekolah itu unggul semua. Nah, seharusnya kalau SSK itu berjalan kan gitu. Cuman permasalahan hari ini kan masih seperti itu. Ketimpangan itu sejalan. Nah, maka hari ini kita secara bersama-sama melalui dunia pendidikan, termasuk akademisi dan lembaga-lembaga, kita keroyokan ini harus kita lakukan bersama-sama. Cuma secara tupoksi, ya hari ini kita menyadari ini kita ada 2 tupoksi yang besar yang dimiliki Kemenduk Bangga BKKBN ini melalui Undang-Undang 52 2009. Pertama kita
melaksanakan tugas pemerintah bidang kependudukan. Itu tugas pertama kita. Jadi banyak hal tentang kependudukan ini yang kita lakukan. Kemudian tugas kedua kita melaksanakan tugas pemerintah sub bidang pembangunan keluarga. Jadi sub bidang. Kalau kita berbicara sub bidang berarti ada bidang-bidang lain juga yang harus bertanggung jawab. Bukan kita sendiri. Karena ini amanah undang-undang gitu, sub bidang. Jadi untuk pembangunan keluarga ini memang harus kita bangun sistem yang baik bersama-sama. Bagaimana ini kesadarannya, termasuk juga individunya. Ya untuk apa? Kepala daerahnya punya inovasi yang bagus. Misalnya suatu lembaga punya inovasi yang bagus. Kalau masyarakat sendiri ini susah menerima. Dan kita sadari tupoksi kita ini bidang kependudukan. Kependudukan itu menyangkut usia. Usia itu dikenal mulai dari 0 sampai sekian. Jadi hitungan ada detik, menit, jam, hari, minggu, tahun, bulan, dan seterusnya. Jadi orang berpikir gini, kalau saya tidak melaksanakan hari ini kan masih ada hari esok. Itu yang aneh. Kalau tidak hari besok, ini mungkin ada minggu depan. Kalau tidak minggu depan, mungkin bulan depan. Kayak lagu lah ini kan. Saya bernyanyi loh Pak. Ya, jadi itu yang jadi masalah kita. Sedangkan perlu disadari, sedetik kita tidak melakukan mengurus penduduk ini, 1 detik usia kita ini, itu menjadi mubazir. Kesadaran ini harus kita tanamkan. Dan tidak menutup kemungkinan di saat 1 detik ini terjadi. Misalnya dalam pola asuh anak terjadi kecelakaan dan sebagainya yang tidak kita ketahui atau hal-hal lain. Ya kan itu. Jadi memang untuk pembangunan keluarga ini memang harus sistem ini tidak boleh terputus. Dan harus dibangun terus-menerus dan ini tidak bisa sendiri-sendiri juga kan. Termasuk teman-teman dari psikolog dan sebagainya, itu sangat penting bagi kita untuk bagaimana memberikan edukasi pengetahuan kepada keluarga di seluruh Indonesia. Baik, kita tahan dulu Pak Zamari dan Bu Septi. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih membahas berkaitan dengan tema kita hari ini, keluarga berkualitas, fondasi generasi unggul. Baik, saya ke Bu Septi. Problematik sih sebenarnya saat bicara keluarga, ya, kependudukan dan sebagainya. Kemajuan teknologi, media sosial. Saya nggak tahu kalau pandangan Bu Septi nanti seperti apa ya. Banyak pihak kemudian mengatakan sebenarnya merubah banyak pola dalam keluarga gitu ya. Tidak tahu perubahan ini mengarah ke positif atau negatif gitu. Tetapi yang paling banyak itu 2 hal kemudian muncul ya. Komunikasi yang tidak efektif dan yang kedua ya karena komunikasi yang tidak baik ya muncul disharmoni di sana gitu ya. Nah, terhadap tumbuh kembang anak sendiri seperti apa kemudian Anda memandangnya? Oke, kalau dibilang problematik, tapi problematik nggak sih? Itu dulu. Memang betul, karena setiap saya sesi dialog seperti ini ataupun ke sekolah, ke masyarakat seperti itu, orang tua selalu mengeluhkan anak saya main handphone, Mbak Septi. Saya bingung harus seperti apa. Yang lebih besar, anak saya sudah kena judol dan lain sebagainya. Ada yang udah jadi korban pelecehan karena dari cyber tadi seperti itu. Jadi macam-macam sekali. Kalau dibilang problematik, betul. Kenapa itu bisa terjadi? Kita tidak bisa mengesampingkan bahwa kita menolak perkembangan teknologi, tidak bisa. Karena pembelajaran semuanya bahkan justru kita sedang mendekati AI lagi. Jadi tantangan kita bukan teman kita saja yang terlihat tapi yang jauh di sana seperti itu ya. Kalau kita batasi anak kita menggunakan handphone, seperti apa sih bijaksananya begitu. Itu yang jadi kebingungan banyak orang tua saat ini. Padahal kita juga bisa dapat konten edukatif dari YouTube. Konten kreator yang positif juga banyak seperti itu ya. Kita nonton dialog seperti ini kan juga dari TV, dari handphone, dari YouTube seperti itu ya. Dan hari ini streaming TVRI bisa ditonton dari mana dimanapun saja. Seperti itu. Nah, kemudian jadi gimana? Sebenarnya masalahnya bukan pada teknologinya, tapi kesiapan orang tua dihadirkan media berupa teknologi ini kita siap tidak? Kebanyakan tidak. Jadinya media teknologi ini dijadikan pengganti ketika orang tuanya tidak hadir.
Betul ya, ketika orang Atau tuanya penambah nafsu makan juga bisa betul, kadang-kadang. karena nggak mau makan dikasih handphone, Iya. anaknya makan, tapi ujung-ujungnya nanti akan terhambat juga masalahnya. Pasti ada seperti itu. Nah kemudian jadinya seperti apa? Kalau kita batasi, memang menurut WHO anak usia 0 sampai 2 tahun itu lebih baik dilarang screen time, kecuali video Oke. call. Oke. Kecuali video call dengan orang tuanya mungkin, dengan kakek neneknya seperti itu. Sedangkan 2 sampai 5 tahun itu paling tidak 1 sampai 2 jam per hari. Per hari 1 sampai 2 Dan jam. itu tidak langsung full 1 sampai 2 jam, tapi dikasih jeda seperti itu. Nah, lebih besar ketika usianya lebih besar, itu idealnya penggunaan gadgetnya per 30 menit itu ada jedanya. Seperti itu. Nah, terkadang kita kan kasih aja tapi tidak ada pantauan. Itu yang sulitnya. Kita kasih aja, kita tinggal, anak kita mungkin masak dan lain sebagainya, tapi setelah masak kita lupa, kita juga buka Instagram. Jadi anaknya makin overtime screen time-nya. Ya, ada yang bilang itu balita di atas 20 tahun itu lebih lama screen time-nya katanya. Kita kan berarti ya. Iya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya masalahnya bukan ke teknologinya, tapi kontrol orang dewasanya terhadap kehadiran teknologi. Terhadap psikologi tumbuh kembang anak gimana? Berpengaruh sekali. Paling banyak yang paling berpengaruh adalah kalau anaknya di bawah usia 5 tahun udah screen time, itu keterlambatan bicara pasti. Oh, speech delay. Speech delay dan lain sebagainya. Kenapa? Karena satu arah aja. Dia anaknya nonton ekspresif, happy, tapi kan tidak berlatih untuk mengeluarkan suara. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang lebih besar, betul kata Pak Doni tadi, ngomongnya dengan gadget, dengan Discord, dengan teman-teman yang di lain, dengan orang tuanya di rumah tidak ada interaksi seperti itu. Kalau berkeluh kesah bukan ke orang tua tapi ke Instagram, IG story dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tentu berpengaruh ke tumbuh kembang baik dari usia kecil pun sampai dewasa, kalau tidak terpantau pasti berpengaruh. Kita sapa penelpon kita dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang juga, Bung Dr. Doni Yusra. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yudi. Apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah, sehat. Lama nggak ketemu Pak Yudi. Ya, baru kemarin. Silakan Pak Yudi. Baik, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, mohon maaf saya tidak bisa menyebut nama karena waktu, detail juga jabatan ya, namun tidak mengurangi rasa hormat. Ya. Jadi saya pendapat tidak omong-omong ini ya, sudah dicanangkan oleh nasional Indonesia Emas 2035-2045. Jadi merupakan estafet kepemimpinan yang bukan seperti sekarang, ingat, bukan pemimpinan seperti sekarang nanti itu. Nah, perspektif masyarakat ya, bertanya nih masyarakat, BKKB ini ujung tombak, apa sasaran penting program jangka pendek menengah panjangnya? Nah, kolaborasi apa yang penting dilakukan daripada arahnya ke SDM? Nah, ditemukan kemarin banyak sekali uang untuk program stunting itu. Banyak panitia ke lapangan habis, tapi stuntingnya tetap ada. Itu omon-omon, Pak. Ingat, itu dievaluasi itu. Timnya banyak turun ke bawah. Nah, jadi itu omon-omon. Selanjutnya, semua berperan penting, tidak hanya BKKBN, psikolog. Ya. Mau diapakan generasi saat ini pertanyaan untuk Indonesia Emas unggulan itu? Mau diapakan? Nah, support system tadi dibahas. Sekolah itu 30%. Nah, keluarga lingkungan itu 70%. Sekarang kita menghadapi orang tua yang sibuk. Gimana mau mengawasi? Ini persoalan. Nah, kan 70% orang tua support system keluarga. Nah, anak, guru, dan keluarga itu harus bersatu dia mengetahui pengetahuan di sekolah. Ini aja anak sama guru aja. Itu salah satu faktor. Nah, bagaimana upaya menyeimbangkan ilmu dan teknologi, pengetahuan agama, sikap, attitude, mental, tata krama, sopan santun. Nah, ini yang menjadi mansenja seutuhnya 2035-2045 itu. Nah, ini kan harus jadi program Bapak KKBN. Nah, Indonesia Emas itu manusia berkualitas bukan berkuantitas. Nah, secara psikologi terakhir Bung Doni, Ya. itu psikologi ini kan guru ini harus mengetahui lah ada workshop pelatihan tentang psikolog. Karena guru ini menghadapi manusia. Tidak harus dia S1 psikolog.
Nah, menghadapi orang itu kan harus tahu ilmu orang. Tidak ada S1 ya, tapi dia ada workshop, Ya. pelatihan tentang psikolog. Nah, itulah salah satunya upaya supaya generasi emas itu tercipta. Ya. Saya itu demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian tidak omon-omon generasi emas ini 2035, 2045. Terima kasih. Ya. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Zam hari dulu. Ya, di samping menanggapi hal-hal lain tadi, tapi ada yang menarik ini Pak. Ya, program stunting sudah berjalan, tapi juga di-highlight juga oleh Pak Yudi tadi bahwa ya ini juga nggak bisa diserahkan ke BKKBN saja. Persoalan ini menyangkut banyak pihak. Misalnya stunting. Apa sebenarnya yang menyebabkan angka, kalau menurut Pak Yudi, perspektif masyarakat ini, angka stunting itu masih tergolong tinggi. Tergolong tinggi atau memang datanya seperti itu Pak Zamari? Jadi gini, kita tahu stunting itu kan 30% itu kan bidang kesehatan, nutrisi. 70% itu lingkungan. Ya. Berarti kan 70% ini luar biasa. Hari ini kita kan fokus dengan 30%. Yang kesehatannya tadi. Kesehatan, nutrisi, makan. Itu yang kita, termasuk hari ini MBG 3B. Itu kan itu, nutrisi. Cuman yang hari ini, yang 70% yang lingkungan ini, tadi yang ya, Anda sebutkan. kemudian kita pertanyakan, seberapa besar peran misalnya PUPR, iya kan, lingkungan hidup, terkait sampah dan lainnya. Kita tidak usah saling salah menyalahkan. Nah, jadi gini, sesuatu yang sesat itu pasti ada sebabnya. Berarti dia tidak tahu jalan. Nah, itulah fungsi kita hari ini. Kita harus membuat saluran jalan bagaimana semua orang ini tahu, bagaimana seorang orang ini paham. Termasuk kita juga, mungkin seperti Pak Yudi tadi sangat paham. Juga saya harapkan ini sebenarnya luar biasa Pak Yudi. Kita harapkan orang-orang seperti ini juga ya sama-sama. Saluran ini harus kita bangun bersama. Karena apa? Penduduk Indonesia ini bukan hanya tanggung jawab saya, bukan hanya tanggung jawab Pak Doni atau Ibu saja. Itu tanggung jawab kita bersama. Oke, kita bersama-sama membangun ini. Ini kita bukan takut dikritik. Cuma permasalahannya itu tadi. Ini memang harus kita tangani bersama-sama. Dan contoh hari ini, kita sangat berharap MBG 3B itu sangat membantu kita. Karena itu ada dana pemerintah untuk memberi asupan anak di bawah 5 tahun sampai dengan umur 6 bulan. Kan kalau 6 bulan ke bawah kan masih eksklusif. Cuman kan hari ini, apakah negara ini sudah bisa menjangkau seluruh masyarakat kita? Kan belum. Ini kan masih bertahap kita. Makanya hari ini ya kita harus semangat bersama-sama, kolaborasi bersama-sama. Dan seperti saya katakan tadi, sistem ini harus kita bangun, siapapun. Kalau sistem ini tidak bisa menjadi satu kesatuan bersama, percuma saja. Ini hari ini sedang kita sektoral saja tidak bisa. Tidak bisa. Pereratkan kita semua memiliki kesadaran ini. Ya kan? Ya, kan kita berbicara Indonesia emas. Emas itu pasti number one, nomor satu. Itu emas. Ya. Permasalahan hari ini dengan penduduk Indonesia yang nomor 4 besar di dunia, prestasi apa saja yang bisa dibawa oleh penduduk Indonesia? Tidak banyak. Kita ingin berbicara Indonesia emas. Iya, seharusnya kan gitu. Dengan Indonesia emas ini, seharusnya kualitas Indonesia ini, kita juga sudah berbicara, kita ini misalnya di tingkat olahraga. Contoh saja kecil. Indonesia ini konsumen motor terbesar di dunia. Berapa sih banyak kita atlet yang menjuarai dunia? Hampir dikatakan tidak ada. Tapi lagi Piala Dunia juga ini, Pak Zam. Termasuk itu tadi. Ya kan itu. Ya. Apakah ini kita memikirkan ini? Tidak. Kita hanya bisa mengkritik. Kita tidak membuat jalan ini bersama-sama. Kita urus bersama-sama. Memang kita sadar tupoksi terbesar itu ada pada pemerintah. Cuma pemerintah kan tidak bisa berjalan sendiri. Ya kan? Walaupun bagaimana pemerintah itu membuat program dan sebagainya, kalau kita tidak dukung juga percuma juga. Karena ini kita temui juga, kayak seperti kita melakukan pemberian makan MBG 3B. Itu kan kita berharapkan seluruh masyarakat menerima. Tapi masih ada juga yang tidak mau menerima, karena dia menganggap dia lebih mampu, kan gitu. Ya, gitu. Itu masih terjadi seperti itu. Ya, cuman ini gini, seperti saya katakan tadi, ini tantangan kita. Karena apa? Kita hari ini berbicara ke pendudukan. Pendudukan itu pasti ini tantangan kita besar. Karena orang itu pasti
kritikannya besar dan sebagainya, karena dia berpikir nih, kalau tidak hari ini besok dan sebagainya. Penundaan ini terjadi di mana-mana, ya harapan kita kesadaran ini dimulai hari ini. Kita tidak bisa menunda-nunda lagi. Betul. Hari ini kita harus bisa memulai. Nah, dalam konteks stunting tadi saya ingin lanjutin di sana. Sebenarnya kondisi hari ini dalam kacamata BKKBN, keluarga sudah teredukasi dengan baik tidak tentang stunting ini? Saya kira kalau masalah edukasi kita sudah bagus. Pertanyaan saya, pernah tidak kita menemukan masyarakat Jambi ini yang sehari-harinya tidak dapat makan? Susah kita menemukan. Di Jambi ya? Ya, susah. Itu bicara Jambi. Berarti semua manusia di Jambi ini kalau makan per hari sudah cukup. Iya, secara umum. Secara umum kan. Nah, tinggal hari ini ya kita berbicarakan kasus. Kasus ini rata-rata karena pengetahuan mereka, pengetahuan orang tua. Seperti Ibu katakan pola asuhnya kan ini. Atau mungkin makan cukup, nutrisi belum tentu. Betul. Bisa jadi, karena itu bisa jadi terjadi. Padahal berbicara nutrisi itu bagi kita masyarakat Jambi tidak susah. Sediakan tali pancing, pergi ke belakang rumah, kita dapat mancing belum. Iya. Ya kan? Saat berbicara nutrisi. Nutrisi. Pertanyaan kita, siapa yang melakukan itu? Saya yakin tidak pernah orang itu di mindset dia berpikir itu memancing itu untuk memberi nutrisi anak. Paling-paling kebanyakan orang memancing itu karena hobi. Kan itu. Kita sederhana saja. Jadi ya tergantung hari ini kesadaran dari individu kita ini sendiri memulai bagaimana kita ini mengentas permasalahan kependudukan di negara kita ini. Baik. Kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih membahas berkaitan dengan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional. Nah, dari Pak Yudi tadi sebenarnya ada yang mau terjawab, Bu Septi. Orang tua hari ini sibuk ya, sebenarnya dari dulu orang tua juga sibuk ya Pak Zam ya. Nggak tahu apakah memang sibuknya berbeda gitu ya, kesibukan orang tua dan kemudian banyak ini mindset mungkin ya, mindset dan silakan nanti Bu Septi luruskan kalau ada kesalahan. Mindset orang tua karena dia punya kesibukan mencari sekolah yang tanda kutip menurutnya tadi sekolah yang bagus gitu. Nah, secara psikologis ini bagaimana kemudian Anda memandang ini? Dia tidak punya waktu yang memadai untuk anak mencari sekolah yang bagus, tapi juga angka persoalan-persoalan yang muncul dari anak juga tetap tinggi. Oke. Kalau berkaitan dengan orang tua yang mencarikan sekolah bagus buat anak, saya rasa semua orang tua sebagai solusi kesibukan. Oke, sebagai solusi kesibukan. Mungkin secara praktis dirasa bahwa sekolah yang full day seperti itu dari pagi sampai sore. Jadi bisa anaknya daripada di rumah aja, biar sekolah aja lah. Sabtu gitu. Minggu les. Sabtu Minggu les gitu, full time seperti itu. Nah, sebenarnya itulah salah satu keputusan yang bisa kita bilang kurang bijaksana sebenarnya ya. Sebenarnya kurang bijaksana. Iya, apalagi kalau misalnya ternyata masuk sekolahnya itu dipaksakan. Dipaksakan usianya atau dipaksakan masuk kelas yang agak lingkungannya standarnya tinggi tapi anaknya kurang memampuni, itu kan buat anaknya juga tekanan sosial ya. Betul. Kemudian dipaksakan ikut les Sabtu Minggu supaya orang tuanya bisa istirahat Sabtu Minggu gitu kan. Itu pasti beban dan kadang itu sebagai alasan agar anak-anak tidak bermain di lingkungan yang tidak ini begitu. Ya, kadang memang itu banyak digunakan orang tua sebagai alasan. Tapi akhirnya orang tuanya lupa bahwa anak itu sebenarnya butuh pembelajaran dari rumah. Ya Pak ya, betul ya gitu. Karena sebenarnya proses belajar itu kan pagi sampai sore itu pasti menghabiskan energi anak. Di rumah kadang masih ada PR lagi. Tapi di rumah anak refreshingnya apa? Main game, gadget, sosial media. Karena orang tuanya abstain atau nggak hadir seperti itu. Sibuk juga mungkin sebagainya. Nah, jadi kapan punya waktu? Sedangkan proses pembelajaran itu bukan hanya soal calistung dan akademik di sekolah saja. Anak itu bisa loh belajar, bagus komunikasinya, bagus empatinya, bagus nilai-nilai di sekolahnya ketika ngobrol dengan bapaknya di rumah. Nonton TV sama-sama deh, kita bahas berita misalnya.
atau ngebahas film deh, nggak usah kalau berita mungkin terlalu berat karena mau refreshing ya. Bahas film. Ih bang, kenapa ya itu tokoh utamanya begitu? Menurut abang kenapa bang dia begitu? Kan bangun diskusi, anak ngomong, anak ngasih pendapat. Tapi izin bang, mungkin saya potong. Menjawab pertanyaan Pak Yudi tadi, kita tidak omong-omong. Sekarang hari ini kita ada kegiatan kita, program kita namanya Tamasya. Tamasya. Ya, Tamasya, bukan Tamasya jalan-jalan. Ya, Tamasya ya, itu ya. Taman Asuh Sayang Anak. Taman Asuh Sayang Anak. Ya. Oke. Di sana TPA itu disyaratkan wajib terregister. TPA sekarang. Ya, semua TPA pengasuhan anak itu wajib terregister. Jadi tidak ada lagi kasus seperti Jogja, Aceh itu kan. Itu kan akibat TPA yang tidak terregister. Yang itu tidak Iya. terregister Ya, sebenarnya. Tidak. itu. Kemudian syarat terregister ini harus tersertifikasi. Pengasuhnya tadi. Ya, berarti pengasuh ini harus punya kemampuan. Ya. Bukan hanya dia Bisa jaga anak. Bisa Bisa jaga. jaga anak. Nah, di sanalah hari ini kita untuk berkarir hari ini tidak bisa kita tolak. Ya kan? Ya kan? Ya, kita punya juga ada kebutuhan. Jadi salah satu ibu-ibu ini sibuk bekerja. Dan hari ini bagi perusahaan yang memperkerjakan ibu-ibu yang punya anak itu wajib mendirikan Tamasya. Kita wajibkan. Dan Perusahaan yang mempekerjakan. iya, yang banyak mempengaruhi, termasuk juga lembaga-lembaga pemerintah. Itu wajib mengadakan itu. Salah satu hari ini kita diberi kewenangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan penilaian proper. Proper itu penilaian perusahaan. Itu kewenangan KLHK. Itu salah satu diberikan kepada Kementerian Kependudukan dan Keluarga BKKBN ini terhadap lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan yang dapat nilai emas. Emas itu tertinggi. Cuman kita berharap kemarin itu bisa semua, tapi tidak. Negara kan pelan-pelan. Jadi perusahaan-perusahaan yang mumpuni itu wajib mendirikan Tamasya tadi. Itu tadi, itu terstandar dan sebagainya. Karena apa? Anak ini dalam masa perkembangan pengasuhan memang harus benar-benar terstandar. Harus terjaga dengan baik. Nah, ini terjadi hari ini kita bersama ibu-ibu psikolog juga kita melakukan kerjasama itu kan. Betul. Bersama Dikti untuk registrasi kita laksanakan itu. Bersama lingkungan pendidikan kan itu kita lakukan sertifikasi. Jadi tidak omong-omong Pak, ini sudah berlangsung dan kita kerja bersama-sama. Cuman kadang-kadang mungkin informasi tidak sampai ke semua pihak. Betul. Cuman kita hari ini tetap mengedukasi. Karena apa? Hari ini pegawai yang terbesar kementerian di daerah, kecuali TNI Polri ya, yang kita bandingkan itu adalah Kementerian Kependudukan Keluarga BKKBN. Kita pegawai terbesar hari ini. Kita punya tenaga yang besar dan sifat kita kalau memberi program itu ada dua yang harus mereka ketahui. Pertama, mereka harus membimbing. Orang membimbing itu harus punya ilmu, pengetahuan, kemampuan dan sebagainya. Kemudian standar. Itu membimbing. Membimbing ini juga harus disertai pendampingan, tidak hanya dibimbing. Kalau membimbing gampang Pak, Bapak kasih gadget tadi, itu anak yang dikasih gadget itu sebenarnya itu membimbing, cuma membimbing dengan cara yang salah, ya kan? Dengan kertas kita kasih itu membimbing. Coba kita harus mendampingi mereka, supaya apa? Mereka punya kemandirian untuk mengurus mereka masing-masing. Itu kita lakukan hari ini melalui teman-teman kita di lapangan yang namanya PKB. Penyuluh Keluarga Berencana. Dan itu adalah program nasional, dibiayai semua oleh kementerian. Dan sayang kalau daerah tidak memanfaatkan itu. Daerah tidak mengeluarkan biaya lagi, tidak mengganggu APBD, tidak mengganggu anggaran pemerintah desa. Mari bersama-sama manfaatkan ini, karena tanggung jawab ini kita sadar, ini tanggung jawab kita bersama. Betul. Dan saya Pertanyaannya Pak, ya. terhadap program tadi di Jambi sudah berapa persen? Kepedulian, mungkin tidak bisa angka pasti, mungkin tinggi, rendah, sedang begitu. Kita Untuk desa misalnya. kita dulu tingkat provinsi Pak, ya semua itu akan kita lakukan. Maksudnya Tamasya. Iya. Kalau Tamasya sifatnya nanti itu lebih ke kelompok Pak. Oke. Ya, kalau ke per desa kan kita tidak mungkin ya. Kita pelan-pelan. Karena di desa juga ya apakah mau orang tua menitipkan anaknya kan belum tentu. Jadi sasaran utama kita adalah Justru di kota, ya. ibu-ibu yang pekerja, ibu-ibu karir. Itu dulu yang kita menjadi sasaran hari. Karena permasalahan terbesar di sana. Seperti saya katakan, seperti saya atau Anda atau teman-teman yang lain yang punya karir yang bagus, ekonomi bagus,
apakah terjamin tidak melahirkan anak stunting? Tidak. Tidak jaminan. Salah satu penyebab stunting adalah pola asuh. Hmm. Kecacatan ataupun hal yang tidak sesuai prosedur perkembangan anak dititipkan itu bisa menyebabkan suatu hal yang negatif bagi perkembangan anak. Makanya hari ini kita berharap taman asuh ini itu menjadi solusi untuk bagaimana memperkecil resiko-risiko tumbuh kembang anak. Ya. Nah, hari ini kita sedang memasifkan ini dan ini sudah terjadi di seluruh kabupaten kota sudah terbangun, Pak. Sudah terbangun. Dan memang kita lebih prioritas ini adalah ke komunitas, ke kelompok-kelompok dulu. Karena tidak mungkin kalau taman kan mendirikan per orang. Kan namanya taman, berarti Iya. banyak orang yang Banyak diurus. orang ya kemudian akan ada di sana. Baik. Dan mungkin sekaligus meneruskan yang tadi, Bu Septi. Salah satu juga persoalan hari ini kan sebenarnya kan persoalan ini kan kompleks ya. Ada yang bilang ya bukan berarti juga anak itu ingin tanda kutip dikurung di rumah, dalam artian berarti di rumah dengan gadget dan sebagainya. Ya ada yang bilang juga lingkungan juga tidak sesehat dulu kemudian untuk membiarkan anak berinteraksi dengan lingkungannya gitu. Nah dengan kondisi hari ini, apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Apakah memang lingkungan yang kita kembalikan kepada ya lingkungan paling enggak-enggaknya di akhir-akhir 90-an deh seperti apa? Lingkungan masih adaptif buat anak-anak bermain gitu ya. Angka kriminalitas masih rendah. Atau memang kita bisa memodifikasi kondisi hari ini sehingga juga menjadi rumah juga menjadi lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang. Oke, terima kasih Pak Doni pertanyaannya. Tadi kalau kita ngobrol kan seolah-olah jadinya peran orang tua itu berat sekali ya, serba salah gitu. Kayak tapi kan kita juga punya kebutuhan untuk bekerja dan beraktualisasi diri dan itu saya tidak mempermasalahkan orang tua yang memutuskan untuk bekerja. Tapi adalah bagaimana ketika kita bisa tetap menyeimbangkan itu dan kesadaran bahwa kita perlu mengasuh anak kita dengan tepat. Kemudian mengikuti pada lingkungan. Emang lingkungan banyak sekali juga klien saya bilang nggak bisa Mbak Septi anaknya main di luar. Nanti di jalanan seperti itu. Ya, dulu kemudian pulang sekolah pulang sekali maghrib gitu ya. Iya, teman-teman juga ngomongnya kadang kalau di lingkungan sekitar yang tidak terkontrol misalnya seperti itu. Jadi seperti apa? Apakah memang sudah separah itu saat ini gitu ya? Kalau dengan dulu perbedaan ya, kalau kita bandingkan mungkin dengan usia kita waktu kita kecil begitu ya, mungkin usia kita tidak terlalu jauh Mbak Doni. Sepertinya begitu. Walaupun Bapak senior saya tetap. Jadi dulu kan tidak ada gadget, kita mainnya patok lele, benteng dan lain sebagainya. Terstimulasi dengan baik, di sekolah juga performance kita bagus. Karena kita siap untuk belajar gitu ya. Anak-anak sekarang kan handphone, duduk, ini tidak terstimulasi fisiknya, jadinya di sekolah ogah-ogahan. Dan kebanggaan orang tua ngasih anaknya handphone. Iya, anak saya sudah kecil sudah dapat handphone, kadang bangga. Nah oke, kemudian jadi seperti apa? Apakah bisa kita modifikasi? Bisa sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau tadi menyambung dari pendapatnya Pak Yudi dan Pak Zamhari juga ada Tamasya itu menurut saya juga sangat mendukung sekali. Ada PKB itu juga sangat membantu sekali. Saya kebetulan juga psikolog tenaga ahli di DPP MPPA di Puspaga. Jadi pusat pembelajaran keluarga. Jadi di situ kita juga kadang sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait bullying, pelecehan dan lain sebagainya. Gadget dan juga lain-lain seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah sekolah dapat edukasi, dapat ya Pak ya. Jadi mungkin makanya tadi kata Pak Zamhari saya melanjutkan bahwa kita nggak bisa sendiri. Kita butuh semuanya, bahkan butuh masyarakat gitu. Jadi syukurnya Pak Yudi sudah sangat aware, jadi harapannya juga bisa menjadi kader kita di masyarakat seperti itu. Jadi kalau mungkin lihat, oh ada nih kayaknya ada kemungkinan nutrisinya belum terpenuhi atau polasinya kurang bagus, mungkin bisa diedukasi seperti itu atau diajak konsultasi ke BKKBN seperti itu boleh sekali. Jadi apakah bisa dimodifikasi? Bisa. Bagaimana caranya? Adalah yang pertama yang paling sulit sebenarnya adalah waktu, manajemen waktu dari orang tuanya. Kalau itu sudah bisa, nanti banyak program-program yang bisa dilakukan di rumah sekalipun untuk pengembangannya. Kalau misalnya akses ke taman bermainnya jauh atau mahal seperti itu, bisa tetap lakukan di rumah. Pertanyaan saya, mau atau tidak? Artinya kembali kepada awareness orang tua juga. Betul. Makanya kita kan, saya berkali-kali diundang ke sini, tidak bosan-bosan kita kayaknya mengingatkan untuk kita sama-sama keluarga mulai dari kita untuk meningkatkan awareness dan mulai lakukan di rumah. Dan baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jam Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, terima kasih Mirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita sampai kepada akhir acara kita pada hari ini. Dan seperti biasa, Bu Septi, apa kemudian closing statement Anda hari ini? Oke, terima kasih Pak Doni. Menurut saya, sekali lagi saya mencoba untuk mengajak teman-teman, saudara, keluarga yang ada di rumah untuk kita meningkatkan kesadaran diri terhadap pentingnya peran kita dalam masyarakat, pentingnya peran ayah dan bunda dalam masyarakat, terutama untuk membangun generasi muda. Untuk anak-anak kita, pengasuhan itu dimulai dari rumah. Jadi apapun value yang ingin ditanamkan kepada anak-anak kita, maka mulailah itu dari rumah. Begitu. Ya, Mulaikan mulai dari rumah dan mulai dari sekarang. Mulai dari rumah dan mulai dari sekarang. Baik, Pak Zam. Keberhasilan suatu program itu ditentukan oleh sistem. Ya. Hari ini mari sistem ini kita bangun bersama. Semua kita menyadari bahwa pembangunan kependudukan, pembangunan keluarga ini adalah tanggung jawab kita bersama. Seorang pemimpin, kepala daerah, walaupun dia sudah punya komitmen yang bagus, kalau sistem sampai ke bawah tidak mendukung, tidak akan berhasil. Harapan saya ke depan, mari kita bangun Jambi ini, kita bangun sistem bersama, kita angkat harkat martabat Jambi ini, bahwa kita ini bisa menciptakan manusia unggul, baik tingkat nasional maupun internasional. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Pak Zamhari, SHMH, dan Ibu Septi Riana Wulandari, FCMC, psikolog dalam dialog Jambi Bicara hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita. Pada intinya adalah sebenarnya ini merupakan tanggung jawab bersama untuk membangun keluarga yang berkualitas, dan tentu itu harus dimulai dari kawasan terkecil dari sebuah negara, yakni kita sebut sebagai keluarga, dan terus ada kuncinya dan dimulai dari sekarang, bukan besok hari. Gitu Pak Azam ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.